Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi narasumber dan peserta webinar pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal dari Departemen Fisika ITS, yang juga merupakan salah satu dosen pengajar di bidang fisika medis. Hari ini kita insya Allah akan mulai menyimak ya pemaparan dari dua narasumber kita, Pak Bambang Haris dan Prof. Wahyu dari Undip ya. Sesuai dengan rundown yang diberikan panitia pada saya, insya Allah kita akan mulai dari Prof. Wahyu dulu ya, kalau nggak salah ya, dari Prof. Wahyu dulu. Sebelum kita masuk ke sesi pemaparan, saya mohon izin untuk sedikit memperkenalkan beliau berdua. Narasumber pertama kita adalah Prof. Wahyu Setiabudi. Beliau profesor dari Departemen Fisika FSM Undip, dan beliau juga saat ini menjabat sebagai Ketua IPFMI ya, atau Aliansi Institusi Pendidikan Fisika Medik Indonesia. Beliau menempuh pendidikan sarjana di UGM, FMIPA UGM, kemudian melanjutkan bidang magister dan doktor di Universitas Indonesia. Kemudian beliau juga sempat mengikuti program Research Sandwich Program ke Fukui University di Jepang. Ada banyak sekali publikasi ilmiah dari Pak Prof. Wahyu ini yang tidak bisa saya tampilkan di satu slide, maka nanti terlalu banyak ya, bisa 15 slide nanti. Jadi kita persingkat CV-nya ya kemarin. Saya mohon izin Prof, tidak saya tampilkan semua. Kemudian narasumber kedua kita ada Pak Bambang Haris. Beliau merupakan Certified Qualified Medical Physicist untuk bidang radioterapi di Indonesia. Kemudian beliau menempuh magister fisika dari Undip juga. Dan saat ini menjabat sebagai Ketua DPW AFISMI Jawa Timur. Banyak sekali fellowship dan course program yang sudah dijalani oleh Pak Bambang ya, sehingga beliau ini sebagai ini ya physical medicine senior ya di Jawa Timur. Kemudian publikasinya juga sangat banyak. Di sini saya tampilkan dua saja karena nanti juga terlalu banyak ya. Mohon izin menyapa Prof. Wahyu dan Pak Bambang, apa sudah hadir di sini? Assalamualaikum Prof. Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Oke, alhamdulillah. Baik, kalau begitu kita langsung saja mungkin ya, kita langsung masuk ke sesi pemaparan, dimulai dari Prof. Wahyu dulu selama 30 menit. Kemudian nanti akan dilanjut oleh Pak Bambang juga selama 30 menit, dan nanti di akhir sesi pembicara kita akan melakukan diskusi atau tanya jawab dari peserta. Baik, Prof. Wahyu, silahkan. Tempat dan waktu kami persilakan. Terima kasih Pak Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Setelah semua, yang saya banggakan Pak Endarko, Ketua Lab Medical Fisik dan Biofisik ITS, juga ini ada Pak Bambang Haris, juga tadi saya lihat ada Prof. Agus Rubianto ya, dari saya sejak S2. Baik, saya mulai sesuai dengan apa yang diminta oleh panitia, yaitu menyampaikan tentang program studi profesi fisika medik ya. Saya coba share slide-nya. Kemudian cukup jelas ya. Saat ini program studi profesi fisika medik di Indonesia baru ada satu, yaitu di Undip. Ini juga sebetulnya hasil kesepakatan di IPFMI. Ya, baru pertama kali dan baru akan mulai menerima mahasiswa baru. Program studi profesi fisika medik adalah program studi untuk KKNI level 7 setelah S1. Jadi bentuknya bukan program, ditempuh setelah pendidikan akademik selama 2.400 jam. Pendidikan profesi fisika medik setelah S1 itu targetnya adalah 2.400 jam pengalaman klinis di rumah sakit dengan 28 SKS. Oke. Kalau disetarakan dengan SKS 28 SKS, tapi karena ini SKS profesi maka waktunya adalah 2.400 jam pengalaman klinis di rumah sakit.
Itu yang dimaksud dengan program studi profesi fisika medik, sehingga polanya adalah hanya sekitar 20% sampai maksimal 30% itu pendidikan etika dan sedikit review preklinik di kampus, kemudian 70% lebih adalah pendidikan resistensi, pendidikan klinis di rumah sakit. Sehingga betul-betul ini suatu prodi yang menuntut kerjasama mulai dari SDM di perguruan tingginya, di departemennya, dengan SDM di rumah sakit, kemudian juga peralatan termasuk daya tampungnya. Sehingga kenapa meskipun fisika medik itu secara akademis sudah mulai ada di Indonesia tahun 86, kemudian sempat berhenti di 88, kemudian baru dilanjutkan lagi sekitar tahun 96 sampai sekarang. Dan Prof. baru Wahyu, mohon maaf, ya. slide-nya sepertinya tidak berjalan, Prof. Betul. Ya, belum. Oke, sambil Oh, saya belum. Oke, belum. Oh ya, mari Prof. Belum Aika memang. Oh ya, makasih, Prof. Itu sebabnya kenapa selama itu dari tahun 86 pertama kali ada prodi akademik, diploma, yang tahun 86 itu diploma sifatnya, jadi vokasi. Kemudian mulai 96 itu sifatnya peminatan, jadi akademik. Sifatnya adalah akademik, karena peminatan pada prodi S1 fisika. Setelah itu baru pada tahun 2022 ada prodi profesi. Karena memang tidak mudah menyiapkan SDM profesi, karena untuk fisika ini ya pertama kali ada prodi profesi pada bidang fisik. Baik. Nah, berikutnya sebagai awal untuk lebih paham, untuk lebih mengenal apa itu prodi profesi fisika medik, saya ingin menyampaikan dulu yang pertama definisi atau pengertian fisika medis. Fisika medis adalah aplikasi fisika pada bidang kedokteran. Aplikasi ilmu fisika pada bidang kedokteran, ya, yang kita sebut dengan fisika medis. Nah, aplikasi fisika di bidang kedokteran ini bisa bentuknya akademik, penelitian, ya, atau pengembangan teori, bisa bentuknya aplikasi klinis. Jadi ada dua macam. Ada aplikasi fisika di bidang kedokteran yang sifatnya akademis, ada yang sifatnya klinis. Kalau kita melakukan penelitian, kajian-kajian akademik itu aplikasi fisika tetapi pada bidang kedokteran akademik. Tetapi kalau aplikasi klinis itu langsung ke pasien dan berkaitan dengan peralatan yang berhubungan dengan pasien. Intinya adalah penerapan ilmu fisika, baik prinsipnya, metodenya, filosofisnya, untuk diagnostik, pengobatan penyakit, dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu bidang lain yang sangat dekat, yaitu ada fisika kesehatan, ada biofisika, ada biomedika. Nah, kemudian orangnya yang sudah menempuh pendidikan klinis, kita sebut fisikawan medik. Yang telah menempuh pendidikan klinis, telah menempuh pendidikan profesi pada prodi fisika medik setelah S1. Gelarnya disingkat dengan FMed, fisikawan medik. Gitu ya. Karena ini pendidikan resmi. Kemudian, jadi apa itu fisikawan medik atau yang bergelar FMed adalah personil yang memiliki kemampuan akademis dan klinis. Tidak hanya akademis, tapi akademis dan klinis di dalam menerapkan ilmu fisika medis, khususnya dalam bidang kedokteran klinis. Saat ini meliputi bidang radiologi diagnostik dan intervensional, kemudian radioterapi, kedokteran nuklir, sebetulnya ditambah satu adalah fisika kesehatan. Tetapi yang masuk di peraturan Menteri Kesehatan hanya 3 ini. Tapi kalau di Perkababeten ada 4, termasuk fisika kesehatan atau proteksi radiasi. Berikutnya, mulai tahun 2014, fisika medik ini masuk pada kelompok tenaga kesehatan, fisika medik yang bekerja pada bidang-bidang klinis, masuk kategori tenaga kesehatan, yang masuk pada kelompok biomedika, Undang-Undang 36 tahun 2014. Jadi fisika medik adalah tenaga kesehatan. Tidak semua yang bekerja di rumah sakit itu tenaga kesehatan. Dokter, perawat, fisika medik itu adalah tenaga kesehatan, tapi ada yang bekerja di rumah sakit tetapi tidak masuk kategori tenaga kesehatan.
yang masuk kategori tenaga kesehatan nanti Pak Bambang Haris bisa menambahkan adalah mereka-mereka profesi yang pekerjaannya, profesinya langsung berkaitan dengan pasien. Itu yang masuk tenaga kesehatan. Nah, di antaranya selain dokter, bidan, perawat adalah fisikawan medik. Nah, oleh sebab itu, karena akan berhubungan secara profesional dengan keperluan klinis langsung dengan pasien, maka selain pendidikan akademik, butuh pendidikan klinis, yaitu pendidikan profesi. Dalam tadi bentuknya adalah prodi profesi fisikawan medik. Nah, lapangan kerjanya bisa fasilitas kesehatan ya rumah sakit, klinik, dan seterusnya, lembaga penelitian, pendidikan, lembaga uji, termasuk vendor alat-alat kesehatan dan seterusnya. Oke, nanti Pak Bambang akan menjelaskan lebih detail ya untuk lapangan kerjanya. Kemudian ada beberapa hal, ini saya scan saja ya. Menurut peraturan menteri, rumah sakit itu kita bagi 4, mulai dari yang pratama, madya, utama, dan paripurna. Dari 4 kategori rumah sakit, itu 3 wajib punya fisikawan medik. Peraturannya demikian. 3 kelompok rumah sakit, yaitu rumah sakit madya, rumah sakit utama, dan rumah sakit paripurna harus punya fisikawan medik. Sebagai contoh, yang saya kenal aja di Semarang, rumah sakit Ken Saras itu ada 4 fisikawan medik. Kemudian rumah sakit Dr. Karyadi ada 12 fisikawan mediknya. Jadi dalam satu rumah sakit kebutuhannya bisa banyak, tergantung fasilitas yang dipenuhi. Yang tidak diwajibkan punya FISMED hanya rumah sakit pratama. Tapi begitu kelasnya naik menjadi madya, utama, atau paripurna, wajib punya fisikawan medik. Ya, jadi fisikawan medik adalah suatu profesi. Nah, karena sebagai nakes, maka kita harus mengikuti tenaga kesehatan yang ikut dalam alur pelayanan medis, pelayanan klinis, maka bekalnya adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi. Ada 3 hal. Ini ditempuh melalui bisa pelatihan, bisa pendidikan, kemudian setelah mengikuti pelatihan maupun pendidikan, harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan, kemudian juga harus mengikuti kemajuan iptek. Sehingga fisikawan medik ini walaupun sudah mengikuti pendidikan profesi, tetap kemampuannya harus dijaga, dipertahankan, tidak hanya dipertahankan, tapi harus ditingkatkan. Karena peralatannya berkembang terus. Contoh, dulu CT scan itu hanya single slice, sekarang bisa lebih dari 500 slice, 512 slice, teknologinya naik. Sekarang ada EBCT dan seterusnya. Sehingga ilmu pengetahuan, teknologi, kompetensi harus senantiasa ditingkatkan, meskipun sudah lulus pelatihan maupun pendidikan profesi. Sedikit tugasnya, ini saya scan saja nanti Pak Bambang yang lebih detail ya. Intinya, fisikawan medik dari 3 kelompok tadi tugasnya adalah melakukan kontrol kualitas untuk radiologi diagnostik, kemudian dosimetri, keselamatan radiasi, termasuk kedokteran nuklir, terapi, nanti termasuk TPS. Lalu saya akan lebih fokus di sini. Nah, karena fisika medik ini profesi dan tenaga kesehatan, maka jenjangnya seperti dokter. Gampangnya begitu ya. Saya ingin bertanya dulu ini, coba direnungkan. Mungkin tidak orang yang belum lulus esket ikut koas, sehingga bisa menjadi dokter. Kira-kira diizinkan tidak? Sarjana S1 yang bukan esket, kemudian ikut koas di prodi pendidikan dokter. Kira-kira boleh nggak? Nggak boleh, Prof. Nggak boleh, nggak boleh. Ya. Kenapa nggak boleh? Karena belum esket. Iya, esket. Belum esket. Nah, esket itu isinya apa? Esket itu isinya ada 2. Pendidikan kedokteran dasar, ilmu kedokteran dasar, dan ilmu preklinik. Sebelumnya, ketika sampai eskes, dia akan setelah eskes sudah memperoleh pendidikan kedokteran ilmu akademik kedokteran dasar dan akademik preklinik. Nah, kalau itu sudah, berarti dia esket, baru boleh masuk koas. Jalur berapa? Setelah lulus koas, ya. baru menjadi dokter, profesi dokter. Nah, sama, mirip di sini. Nah, untuk fisikawan medik yang tenaga kesehatan dan fisikawan medik profesional, itu pendidikan dasarnya adalah fisikawan.
kurikulum minimal sebagai fisikawan yang ditetapkan oleh HFI. Kira-kira antara 80 sampai 90 SKS lah, mungkin maksimal 110 SKS. Pendidikan akademik dasar untuk menjadi fisikawan. Jadi intinya sebelum jadi fisikawan medik harus jadi fisikawan. Nah, fisikawan ini mata kuliah akademik dasarnya adalah mata kuliah wajib fisika. Ini semua asal prodi fisika pasti sudah ada, pasti sudah dipenuhi. Kemudian prekliniknya adalah mata kuliah pilihan minat fisika medik. Prekliniknya adalah mata kuliah pilihan fisika medik. Paham ya? Jadi tergabung pada 144 SKS, sehingga pendidikan dasar fisikanya untuk jadi fisikawan atau sarjana fisika, ini ada dua, diisi mata kuliah wajib fisika, ditambah mata kuliah peminatan fisika medik. Ini yang sudah masuk kategori preklinik. Nah, kalau sudah ditempuh dua-duanya, maka menjadi sarjana fisika dengan bidang minat FISMED. Sarjana fisika yang sudah memiliki bekal preklinik untuk menjadi fisikawan medik. Nah, setelah itu dipenuhi, baru bisa mengikuti pendidikan klinik pada prodi profesi fisikawan medik. Paham ya? Gitu ya. Tadi sudah dijawab dulu, kalau belum S kan nggak mungkin boleh ikut koas. Jadi sebelum fisikawan yang minatnya FISMED, belum boleh masuk prodi profesi FISMED. Kalau fisikawan tapi bukan peminatan FISMED, ya belum SK, karena belum ikut preklinik. Paham ya? Prekliniknya di sini ada pada mata kuliah pilihan FISMED ketika S1. Begitu ya, karena nanti setelah itu lulus sarjana fisika peminatan FISMED, pada prodi profesi FISMED itu sudah tidak ada akademik lagi, akademiknya hanya etika medis, yang lain akan praktek klinis semua. Bukan praktikum ya, bukan praktikum, tapi praktek klinis. Nah, sehingga kalau tidak menempuh preklinik, ya nggak mungkin ikut di klinik, karena tidak diberikan lagi bekal preklinik pada pendidikan profesi. Itu harus sudah ditempuh pada preklinik melalui bidang minat FISMED. Ini yang mohon dipahami, karena saya berkali-kali diprotes, kenapa sarjana fisika yang tidak bidang FISMED nggak boleh ikut pelatihan profesi FISMED. Nah, orang belum SK kok mau ikut koas, gampangnya kan gitu. Ya, nggak bisa gitu ya. Nanti kasihan pasiennya kan. Ini kita berurusan dengan manusia loh ya. Ilmunya harus lengkap, berkaitan dengan kesehatan, keselamatan manusia. Gitu. Intinya itu. Ya. Baik. Nah, tugas menyusun, mengembangkan kurikulum baik akademik fisika maupun prekliniknya. Kalau yang akademik fisikanya oleh HFI, prekliniknya adalah oleh IPFMI. Prekliniknya dibahas di IPFMI, tentu bekerja sama dengan organisasi profesi fisikawan medik, yaitu AFISMI. Kurikulum diatur oleh IPFMI untuk preklinik dan klinik. Ya, gitu ya. Itu pengertiannya begitu, sehingga mohon nanti itu akan lebih jelas. Baik. Nah, kemudian kita lihat, jadi sebetulnya kalau S1 fisika itu termasuk S1 fisika yang bidang minat FISMED, itu level KKNI-nya ada di level 6. KKNI level 6, S1. Kalau S2 level 8. Kemudian kalau S3 level 9, pendidikan profesi setelah S1 itu level 7. Level 7. Jadi urutannya begitu, level 7, KNI level 7. Nah, ini tadi sudah saya bahas ya, ini slide-nya. Jadi nomor 1 harus memenuhi kurikulum sebagai sarjana fisika, karena sebelum menjadi fisikawan medik harus menjadi fisikawan. Kenapa? Fisika medik kan penerapan fisika pada bidang kedokteran klinis, berarti kan harus fisikawan dulu, begitu ya. Nanti saya ditanya, kenapa ada teknik nuklir, kok boleh masuk ke situ? Nah, ini ada sejarah sendiri. Tetapi teknik nuklir pun, karena dia anggota IP, harus memenuhi kurikulum fisikawan. Jadi, prodinya memang teknik nuklir, tetapi kurikulumnya untuk teknik nuklir yang akan ke FISMED, itu kurikulum sebagai sarjana fisika harus dipenuhi. Kemudian kurikulum preklinik peminatan FISMED juga harus dipenuhi. Sehingga teknik nuklir itu ada dua. Ada teknik nuklir yang ke arah aplikasi nuklir umum, ada teknik nuklir yang ke arah fisika medik.
Nah, yang bisa adalah teknik nuklir yang ke arah fisika medik, karena kurikulumnya sudah memenuhi sebagai fisikawan dan sudah memenuhi preklinik mata kuliah peminatan FISMED. Begitu penjelasannya. Nah, kemudian untuk menjadi setelah akademik dengan bidang minat FISMED, baru masih akademik, walaupun sudah menempuh preklinik. Lalu untuk menjadi profesi, menjadi tenaga kesehatan, bisa melalui pelatihan profesi, bisa melalui pendidikan profesi. Ya, tetapi saat ini sudah tidak ada lagi pelatihan profesi, kecuali yang ongoing. Karena Permenkes 322 2020 mengatakan pelatihan profesi adalah jembatan menuju pendidikan profesi. Nah, karena tahun 2022 sudah ada prodi profesi, maka semua pelatihan profesi ditutup. Semua pelatihan profesi sudah ditutup, kecuali yang ongoing, yang sudah terlanjur jalan ya kita selesaikan sampai lulus. Tapi setelah itu tidak ada penerimaan baru lagi, semua akan pindah ke prodi profesi. Tapi kalau peminatan FISMED di S1 masih jalan ya, peminatannya masih jalan. Yang ditutup adalah pelatihan profesinya diganti prodi profesi. Demikian, karena ini amanat Peraturan Menteri Kesehatan 322 2020. Oke. Baik, kemudian itu semua diatur oleh Aliansi Institusi Pendidikan Fisika Medik Indonesia, ya, yang anggotanya saat ini ada, ini kalau kita lihat keputusan menterinya, sebentar, 322 2020 tentang standar profesi FISMED. Sini jelas program pelatihan yang diselenggarakan semua harus diselenggarakan oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Fisika Medik bekerja sama dengan organisasi profesi. Jadi penyelenggaraan prodi profesi tidak mungkin hanya oleh perguruan tinggi saja. Karena peraturannya, baik peraturan di pendidikan, Kementerian Pendidikan maupun di Kementerian Kesehatan, ini harus bekerja sama dengan organisasi profesi. Karena nanti ada exit exam-nya adalah uji kompetensi oleh tim penguji nasional yang SK-nya adalah SK Menteri, tapi diusulkan melalui KTKI, Komite Tenaga Kesehatan Indonesia. Sehingga mau tidak mau prodi profesi ini harus bekerja dengan organisasi profesi. Karena kalau enggak ada ujian nasional untuk sertifikasi kompetensi. Gitu ya. Nah, kemudian ini hanya merupakan jembatan yang pelatihan. Nanti setelah ada prodi, maka ini sudah ditutup. Lalu anggota IPAFMI saat ini ada 11. 5 pendiri, kemudian ditambah 6 anggota muda, ada 11 total. Insya Allah sebentar lagi akan menjadi 13. Yang pertama Universitas Indonesia, ITB, Undip, Brawijaya, Hasanuddin, kemudian ITS, kemudian Universitas Nasional, UNER, UKSW, UGM, dan Udayana. Kemudian saat ini kita sedang merintis untuk di luar Jawa. Ini kan sebagian besar di Jawa ini. Yang di luar Jawa hanya Unhas dan Udayana. Padahal wilayah kita cukup luas ya, sehingga kita ingin ada di Sumatera dan ada di Kalimantan. Begitu. Insya Allah nanti Unsiah atau Unan, kemudian dari Kalimantan itu kemungkinan Mula Warman atau Lambung Mangkurat. Gitu. Ya, itu anggotanya. Nah, kita lihat kemudian apa yang disiapkan dalam rangka preklinik. Jadi yang ditangani oleh IP tidak hanya pendidikan klinik, tapi juga pendidikan preklinik atau kuliah peminatannya. Karena tadi nggak boleh ikut pendidikan klinik sebelum pendidikan preklinik, kan karena harus nyambung ya. Preklinik harus nyambung. Jadi IP juga menyusun kurikulum, pengembangan kurikulum untuk preklinik dan klinik, termasuk memantau pelaksanaan kurikulum, pengembangan SDM dosen, baik formal melalui jenjang prodi S2, S3 Fisika Medik dan prodi profesi FISMED, juga pelatihan-pelatihan. Seperti yang lalu kami mengadakan rekognisi dosen FISMED untuk seluruh anggota dari 11 perguruan tinggi. Kemudian pengembangan SDM pembimbing klinis di rumah sakit, karena mau tidak mau harus bekerja sama dengan pembimbing klinis di rumah sakit. Kami menyelenggarakan TOT untuk pembimbing klinis misalnya, dan seterusnya. Kemudian juga pengembangan sarana dan prasarana, karena penerapan fisika mau tidak mau terkait dengan teknologi, terkait dengan alat. Nah, kemarin alhamdulillah kita mendapat hibah dari IIE untuk 5 perguruan tinggi anggota. Insya Allah nanti ke depan tambah lagi ya.
Ini kami sedang menyelenggarakan program pengembangan juga dengan DAAD, hostnya adalah UI. ITS masuk, tapi kemarin nggak hadir ya, rapat kemarin sore ITS tidak ada wakilnya. ITS termasuk yang diundang. Jadi ada 6 perguruan tinggi termasuk ITS yang akan kami ikutkan di program pengembangan FISMED, khususnya untuk yang S2, karena yang punya S2 dari 11 itu hanya 6, termasuk ITS. Nanti kami ikutkan program hibah DAAD untuk pengembangan kurikulum, penelitian FISMED, pengembangan SDM, dan seterusnya termasuk ITS, Undip, ITB, UI, Unhas, dan Brawijaya. Gitu. Sebenarnya rapatnya dimulai kemarin sore, tapi kemarin yang hadir hanya Undip dan Unhas. Baik, kemudian Adwismi dan nah, ini kurikulumnya, ada kurikulum akademik, sekali lagi, ini adalah mata kuliah pilihan, yang lalu ada 20 SKS, ya, tetapi kemarin kita sepakat, kita menjadi lebih efisien lagi, menjadi tinggal 15 SKS. Jadi, ini adalah mata kuliah bidang minat FISMED, untuk prodi profesi fisika yang nanti kalau alumninya pengen ikut prodi profesi, mata kuliah ini harus ada. Kemudian disepakati oleh 11 anggota, akan ada harmonisasi. Nama mata kuliahnya saat ini masih agak beda-beda, SKS-nya juga beda. Kita sepakat minimumnya ini. Dalam 5 tahun, seluruh anggota IP diminta menyamakan nama mata kuliah dan SKS. Dalam 5 tahun ya, bertahap, tidak sekaligus. Ya. Karena kurikulum itu dievaluasikan 5 tahun sekali. Sehingga yang baru mengevaluasi tahun ini ya 5 tahun lagi untuk preklinik bidang minat FISMED-nya, diharapkan nama mata kuliahnya sama, SKS-nya sama, minimal ini, minimal, boleh lebih ya, kesepakatnya ini minimal, boleh lebih. Gitu. Jadi kalau dari 144 SKS minimal S1, yang 15 SKS harus ini. Karena ini preklinik kalau mau menjadi fisikawan edik. Gitu ya. Nah, kenapa harus disamakan nama mata kuliah maupun SKS-nya? Ini untuk seleksi masuk di prodi profesi. Jadi kalau mata kuliahnya beda-beda, SKS-nya beda-beda, kasihan panitianya. Semua pengalaman diktat bed 1 sampai bed 11. Ya, sehingga kita sepakat disamakan nama mata kuliah preklinik termasuk SKS-nya. Termasuk yang S2. Ya, tapi saya bahas yang S1 aja. Yang S2 sama, ya, hanya ditambah lanjut semua. Ditambah kata lanjut semua, gitu aja ya. Intinya lanjutannya. Untuk bidang minat FISMED S2 ditambah lanjut saja, nanti bisa langsung ke jenjang propedi spesialis. Jenjang profesi spesialis. Baik, nah kemudian setelah lulus S1 bidang minat FISMED sudah bisa mendaftar sebagai anggota organisasi profesi. Terlebih yang sudah ikut pelatihan atau sudah lulus prodi profesi menjadi anggota organisasi profesi. Kalau AIPFM itu yang jadi anggota institusinya, kalau AFISMI yang jadi anggota orangnya. Dikata orangnya, person per person. Ya, sehingga kalau AIP sekarang anggotanya 11, AFISMI anggotanya lebih dari 600 saat ini. Tapi kalau dihitung 600 FISMED untuk Indonesia yang penduduknya 270 juta masih sangat sedikit kan? Ya. Kebutuhan tahun ini FISMED kira-kira 2.800. Saat ini masih ada baru 600. Ya, dan ke depan akan semakin bertambah banyak, tetapi masalahnya adalah harus disebar ke seluruh provinsi di Indonesia. Nah, kebanyakan pengennya di Jawa semua. Problemnya begitu. Jadi formasi FISMED ini cukup luas. Kalau sekarang ada 600, padahal butuhnya 2.800, kan masih 2.200 itu butuhnya untuk tahun ini saja, bukan tahun yang akan datang. Cuman sayangnya semua numpuk di Jawa, padahal yang butuh kan di seluruh provinsi, begitu ya. Nah, ini kendala bagi kami, bagi AIP, FMI maupun AFISMI, sehingga kami memaksa semua yang mau di luar Jawa 5 tahun diberi stimulan. Diberi door prize. Door prize-nya beasiswa sama pendidikan profesi. Tapi harus bersedia minimal 5 tahun di daerah 3T. Saat ini ada 5 yang mendaftar, 2 di Kalimantan, 2 di Papua, 1 di NTT. Kita sebar begitu, minimal 5 tahun di sana. Jadi bagi yang berminat, ya misalnya ini kalau kebetulan ada keterbatasan ekonomi bisa mendaftar program 3T. Karena pendidikan profesinya akan di-backup oleh
AFISMI, tetapi harus bersedia ditempatkan di wilayah 3T minimal 5 tahun. Begitu ya, ini salah satu strategi untuk penyebaran FISMED di Indonesia agar merata. Nah, karena terkait dengan perizinan, karena kalau nggak ada FISMED nanti alatnya disegel sama Bapeten. Kan kasihan pasiennya kan, masa pasien nggak dilayani begitu. Baik, sedikit lagi, ini tadi sudah. Nah, kemudian setelah ikut prodi profesi, maka akan mendapatkan sertifikat kompetensi. S1 bidang minat FISMED, lulus, kemudian masuk ke prodi profesi fisika medik, lalu diakhiri dengan uji kompetensi, maka mendapat sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat kompetensi dia gunakan untuk mengajukan STR, surat tanda registrasi sebagai fisikawan medik, ke KTKI. Kenapa? Karena formasi fisikawan medik di rumah sakit itu syaratnya adalah ijazah dan STR. Kalau kita melihat persyaratan pelowongan FISMED harus punya ijazah, S1 bidang minat FISMED, dan STR. STR baru bisa diperoleh setelah mengikuti program profesi. Caranya, Selkomnya diajukan ke KTKI sampai dapat STR, tentu dengan rekomendasi dari masing-masing TPW. Jadi sebelum mengajukan STR harus jadi anggota dulu, anggota Pak Bambang kalau Jawa Timur ya, harus jadi anggota dulu baru bisa masuk, karena butuh rekomendasi dari DPW. Nah, saya tambah sedikit 1 menit. Nah, kendala untuk prodi profesi sekali lagi nomor 1, selain dosen dari perguruan tinggi harus ada pembimbing klinis yang memenuhi syarat, dan ini sudah masuk di Permenkes, ya sudah masuk di Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Nasional Pendidikan FISMED. Itu harus dipenuhi. 1, kendalanya itu. Ya, artinya jumlah dan kualifikasi harus memenuhi. Yang kedua, peralatan modalitas di rumah sakit harus lengkap untuk bisa menyelenggarakan pendidikan prodi profesi. RDI-nya harus lengkap. Sub bagian radiologi diagnostik di bagian radiologi harus lengkap. Misalnya nggak punya mamografi berarti sudah kurang. Kemudian radioterapi harus lengkap, harus punya linek, harus punya brahiterapi, gitu ya. Kalau nggak punya brahiterapi berarti juga belum lengkap, misalnya begitu. Kedokteran nuklirnya juga harus lengkap. 1, modalitas di rumah sakit harus lengkap. Yang kedua, pentem dan alat ukur harus lengkap. Sebagian oleh rumah sakit, sebagian oleh perguruan tinggi. Gitu, sehingga meskipun pendidikan klinis ini 70% lebih di rumah sakit, tetap keterlibatan dosen dari perguruan tinggi, departemen, dan peralatan perguruan tinggi harus saling mendukung. Jadi pengalaman Undip, ya, pada sesi tertentu alat dari Undip dibawa ke rumah sakit, termasuk dosennya. Ada sesi-sesi pendidikan klinis yang diisi oleh dosen-dosen dari departemen, tapi pelaksananya di rumah sakit membawa peralatan dan pentem dari perguruan tinggi. Ya, karena belum tentu rumah sakit lengkap untuk alat uji kualitasnya. Kalau modalitasnya lengkap, tapi alat ukur dan pentemnya kadang-kadang masih harus saling mendukung. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada hal-hal yang masih perlu dibahas bisa pada sesi diskusi. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila salah kata dan ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Wahyu atas paparannya. Sangat menarik ya. Banyak pengetahuan baru bagaimana cara merintis untuk menjadi fisikawan medis. Baik, sebelum sesi diskusi, kita lanjut dulu ke pemateri kedua. Ada Pak Bambang Haris. Apakah sudah siap, Pak Bambang? Bisa dengar suara saya, Pak? Dengar, Pak. Lancar. Ya. Okay. Ya. Oke, mungkin untuk Pak Bambang dibantu oleh panitia ya, slide-nya ya. Oke, silakan kawan-kawan panitia untuk langsung share. Oke, bisa di slideshow. Oke, baik Pak Bambang, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Haikal. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Kepala Lab Biofis dan Fisika Medik, Pak Endarko, Pak Wahyu, guru saya, dan teman-teman yang lain di acara Zoom ini. Saya mendapat mandat untuk menyampaikan peluang kerja. Saya jadi bingung apa yang perlu disampaikan untuk peluang kerja. Gitu. Ya coba saya sedikit mengulas apa yang bisa saya sampaikan. Jadi Prof. Wahyu sudah cukup lengkap. Ini sekilas saya sedikit saya mengulas sedikit ya dari materi ini. Ya, saya awali dengan slide yang nomor 2. Slide nomor 2. Slide nomor 2. Tentang tenaga kesehatan. Ya, tenaga kesehatan. Sebelumnya. Ya, jadi tenaga kesehatan ini adalah suatu jenis keahlian yang khusus. Jadi khusus itu tidak semua orang bisa melakukan. Berarti dia harus ada pendidikannya. Ya alhamdulillah Undip ini berhasil mendirikan prodi profesi ini. Syukur alhamdulillah itu ada perjuangan sangat luar biasa dari Undip. Saya sangat bersyukur dan bangga kita akhirnya bisa memiliki prodi profesi. Jadi di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tadi yang disebutkan Prof. Wahyu bahwa tenaga kesehatan itu ada mempunyai keahlian khusus dan disertifikasi oleh pemerintah. Jadi pendidikan itu harus memiliki surat tanda registrasi yang diperoleh dari setelah yang bersangkutan lulus pendidikan profesi dan mendapatkan sertifikat kompetensi. Jadi dengan STR ini, surat tanda registrasi ini, kesehatan fisika medik, itu seseorang baru bisa bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi memang core-nya untuk fisika medik itu adalah bekerja di pelayanan kesehatan. Dalam hal ini adalah rumah sakit atau puskesmas atau jenis pelayanan yang lain. Next. Selanjutnya. Ya, fisikawan medik sebelumnya, yang slide sebelumnya. Ya, saya sudah disinggung oleh Prof. Wahyu bahwa fisika medik level 7 itu didapat dari S1 fisika atau nuklir, yang nanti teknik nuklir itu ada sejarahnya sendiri, dan ditambah dengan pendidikan profesi, itu level 7. Kalau level 6 itu S1 fisika saja, peminatan fisika medik. Nah, kalau sudah berhasil seorang melakukan pendidikan ini, pasti dikatakan dia seorang fisika medik yang sudah mempunyai STR. Gitu ya. Selanjutnya, ini saya ambil dari standar profesi fisika medik, langsung fisika untuk medik. Ada besaran pokok, listrik magnet, mega klasik. Saya kira yang dari mahasiswa sudah paham ini tentang ilmu dasar fisika ini. Selanjutnya. Ya, ilmu fisika mediknya itu ada meteorologi, besaran pokok dan turunan, ada anatomi dan fisiologi manusia, instrumen medik, dosimetri, radiobiologi klinik, sistem komunikasi dan komunikasi digital. Saya kira kalau meteorologi itu hubungannya dengan pengukuran besaran, ya. Anatomi berhubungan dengan anatomi dan fisiologi manusia, karena tadi Prof. Wahyu sampaikan bahwa
ini berhubungan dengan manusia. Jadi seseorang itu harus paham tentang anatomi manusia. Misalnya kita pada saat diskusi dengan dokter misalnya, tidak mungkin saya bilang apa tulang gitu atau istilahnya kalau kaki itu ada dengkul. Kita harus memakai bahasa-bahasa anatomi sehingga kita bisa berkomunikasi dengan sejawat tenaga kesehatan yang lain yang di rumah sakit, dia dari dokter atau mungkin perawat atau radiografer. Jadi kita harus bisa sepemahaman tentang anatomi dan fisiologi manusia. Itu gunanya landasan ilmu fisika medik ini yang akan nanti diaplikasikan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Instrumensi medik saya kira ini juga harus dipelajari seorang fisika medik karena berhubungan dengan alat-alat medik yang mempunyai kemajuan teknologi. Kalau instrumensi medik ini kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari Akademi Teknik Elektromedik. Kita berkolaborasi. Dosimetri, ilmu tentang dosis, tentang pengukuran, dosis radiasi, dan sebagainya. Radiobiologi klinik, ini berhubungan dengan sel. Sel yang kalau diberikan suatu radiasi, bagaimana efeknya, dan sebagainya. Terus sistem komunikasi dan pengarsipan. Karena kita sekarang masuk dalam era digital, dan mungkin nanti perkembangannya adalah pakai digital. Jadi misalnya seorang dilakukan foto torak, itu, maka untuk membaca, dokter hanya tinggal duduk di rumah. Filenya dikirim lewat digital, dan bisa direview ke sejawat yang lain dan sebagainya sebagai second opinion. Tidak perlu lagi dicetak secara hard dengan foto rongsen misalnya. Jadi cukup dalam layar digital. Ini salah satu kemajuan dari teknologi yang sekarang. Selanjutnya, sebelumnya slide nomor 6. Oke, ya slide nomor 6. Ya. Ya. Jadi dasar peraturan untuk fisika medik itu ya di Permenkes tentang standar pelayanan fisika medik. Jadi prinsipnya adalah tenaga kesehatan itu baru bisa bekerja pada suatu pelayanan publik itu kalau sudah diakui oleh pemerintah. Diakui oleh pemerintah dalam arti terdapat peraturan Menteri Kesehatan atau mungkin PP, peraturan pemerintah atau Kepres, sehingga tenaga tersebut sudah sah secara hukum untuk melakukan pelayanan di publik. Ya, sehingga tidak ada lagi misalnya ketakutan bahwa profesi ini tidak tersertifikasi dan sebagainya. Ini salah satu acuan kita untuk profesi fisika medik. Jadi perlu digarisbawahi bahwa syarat menjadi seorang tenaga kesehatan itu mempunyai 2 izin. Yang pertama adalah izin formil, namanya izin formil. Izin formil itu STR. Ya. Yang kedua adalah izin material. Izin material itu adalah seorang pejabat negara yang mengeluarkan pada area yang akan digunakan untuk berpraktek atau SIP yang nanti akan dikeluarkan oleh bupati atau wali kota. Ya, jadi ingat bahwa ada 2 standar atau 2 syarat untuk dianggap sebagai profesi fisika medik.
Ini salah satu peraturan pemerintah nomor 83 tahun 2018 ya, tentang standar pelayanan usia medik. Nanti bisa dicari di Google, tinggal ketik aja. Selanjutnya, nah sekarang adalah standar profesi fisika medik. Ya, ini ada kedua. Jadi yang landasan ilmu di perkuliahan tadi itu saya ambil dari standar profesi fisika medik. Ya. Nah, sama, jadi standar-standar ini yang mengeluarkan adalah pemerintah. Nanti pendidikan profesi atau AIP nanti akan mengikuti standar yang ada ini. Bagaimana mungkin perkuliahannya, jenis kuliahnya, dan sebagainya. Saya kira sudah dipaparkan Prof. Bayu tadi. Sudah cukup komprehensif ya, cukup luas. Ya. Selanjutnya. Ya, untuk jabatan PNS. Jadi jabatan profesi fisika medik ini terlebih dahulu harus diakui secara kepegawaian negara, dalam hal ini ASN atau PNS, ya, dalam bentuk namanya jabatan fungsional fisika medik. Kalau negara sudah mengakui, berarti ada penetapan angka kredit ya, dari Permenpan atau Menteri Kesehatan, sehingga jabatan itu bisa dibuka untuk formasi untuk pegawai negeri. Ini nomor 2008, nanti bisa di Google. Apa saja tugas-tugas butir-butir kegiatan kalau nanti Anda berminat sebagai PNS, ya. Untuk formasi PNS itu saya kira sekarang adalah S1 plus ya untuk formasi PNS dari BKN. Kalau S1 saja saya kira sudah tidak bisa, saya kira mulai tahun-tahun ini. Selanjutnya. Ya, ini soal contoh fisika medik tampilannya apa saja sih kalau kerja di rumah sakit. Kalau misalnya ini saya ambil sedikit tentang rencana radioterapi, tindakan radioterapi, itu kalau kerja di radioterapi itu termasuk dalam klinis fisika medik. Jaminan kualitas, bagaimana mutu dari peralatan yang akan digunakan, apakah dosis keluarannya sudah benar antara program dengan yang akan digunakan untuk pengobatan. Jadi kembali lagi ditekankan Prof. Ayu tadi bahwa kita ini berhubungan dengan manusia. Nah, kalau dengan manusia, berarti seseorang itu harus betul-betul terampil dan dia ahli di bidangnya. Karena kalau dengan manusia kita keliru, ya, berarti ada malpraktek atau nanti kita bisa dituntut secara hukum kalau tidak memenuhi standar-standar yang telah dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau saya tekankan bahwa kalau kita berhubungan dengan manusia pengobatannya, maka harus dipenuhi standar-standar baku yang ada. Jadi ada misalnya pengembangan pelayanan, orang fisika medik harus bisa membuat improvisasi dalam pelayanan secara akurat, tepat, dan efisien. Ya, melakukan audit dosis radiasi misalnya. Juga bisa melakukan proteksi radiasi. Dengan dampak yang cukup besar kalau proteksi radiasi tidak kita penuhi secara baik. Misalnya di radioterapi misalnya, itu energi yang digunakan itu bisa sampai 15 megatovolt untuk foton misalnya, ada yang sampai 20 mega untuk elektron. Itu memerlukan tindakan tersendiri atau kalian tersendiri dalam proteksi radiasi. Bagaimana desain bunkernya misalnya. Itu adalah salah satu kalian seorang fisika medik. Dan juga seorang fisika medik juga harus bisa melakukan tes commissioning, ya, keberterimaan apakah alat ini sudah sesuai dengan standarnya misalnya. Atau orang sering menyebut assessment test.
ya, baik itu radiasi pengion atau non pengion. Nah, saya kira untuk cakupan keterampilan ini cukup luas, ya. Bisa banyak sekali yang bisa dikembangkan dari sistem atau pelayanan di rumah sakit. Selanjutnya, ya sudah singgung Prof. Ayu tadi bahwa bidang pelayanannya itu radiodiagnostik atau yang digunakan untuk diagnosa yang menggunakan sinar pengion atau non pengion. Kalau radioterapi itu menggunakan radiasi sumber pengion untuk pengobatan kanker. Ya. Kedokteran nuklir bisa digunakan untuk pengobatan juga diagnosa. Ya. Nah, kalau di kedokteran nuklir ini karena digunakan untuk diagnosa bisa menghasilkan citra, bisa alat-alatnya sudah berkembang jauh dengan menggunakan PET dan sebagainya. Nanti bisa dipelajari tentang bagaimana sistem PET yang digunakan dalam kedokteran nuklir. Selanjutnya. Ya, ini saya ambil gambar-gambar yang mudah-mudahan sudah familiar yang digunakan dalam radiodiagnostik. Ada mamografi yang tengah atas itu, ada X-ray ya, konvensional, ada CT, ya, ada MRI dan sebagainya. Ini adalah alat-alat yang digunakan dalam radiodiagnostik. Selanjutnya. Kalau di radioterapi, ya, itu ada linear accelerator yang digunakan. Itu digunakan dengan elektron yang dipercepat dalam tabung waveguide yang digunakan untuk mengobati pasien kanker. Bentuk blegernya seperti itu. Jadi itu ada sumber foton atau elektron yang akan keluar dari head mesin. Terus yang samping kanan kiri itu namanya OBI, on-board imaging atau GV image yang digunakan untuk setup positioning pasien pada saat real time dia pada posisi di atas meja pasien, sehingga pasien tidak berpindah modalitas dalam melakukan verifikasi. Selanjutnya, kalau di nuklir, ya, itu menggunakan sumber radiasi yodium biasanya untuk PET ya, dengan sistem proteksi khusus yang digunakan untuk mendiagnosa kelainan fungsi organ. Ya. Selanjutnya, ya peluang kerja fisika medis itu di mana? Jadi ASN di rumah sakit jelas, jadi bisa menjadi ASN, juga bisa di lembaga riset misalnya, atau di Bapeten barangkali, di lembaga uji atau di LIPI. Ini apa namanya peluang kerja, Bismed, di rumah sakit dan lainnya. Kalau non ASN itu di rumah sakit swasta atau di perusahaan alat kesehatan, rumah sakit di luar negeri ya. Saya waktu ke NUH itu Singapura, saya bertemu dengan psikiater medik yang bekerja di rumah sakit NUH, ya. Itu dari Bandung ya, anak warga negara Indonesia yang bekerja di Singapura ada kalau tidak salah ada 3 itu saya ketemu di sana menjadi medical physicist. Dia sekarang sudah menjadi chief di rumah sakit Singapura. Dia dari S2-nya di ITB. Itu salah satu peluang kerja yang di luar negeri cukup terbuka sebenarnya, asal kita punya kemauan dan kemampuan untuk itu. Dan gajinya juga lumayan, saya tanya juga lumayan dalam dolar sudah cukup tinggi lah untuk standar dibandingkan dengan di Indonesia.
Ini saja. Jadi saya bercerita ini supaya Anda mungkin berminat bekerja di rumah sakit luar negeri. Untuk standar dan kemampuannya mohon diperhatikan. Karena mereka juga melakukan tes akademik sebelum bekerja di rumah sakit mereka. Selanjutnya, ya, jenjang kalau di PNS atau di ASN itu ada jenjang jabatan fungsional, jam medik, rumah sakit. Itu ada fisika medik pertama, fisika muda, dan fisika madya. Ini jenjang untuk PNS ya. Jadi seorang PNS yang masuk dalam jabatan fungsional fisika medik itu fisika medik pertama itu 3A dan 3B pangkat dan golongannya. Kalau muda itu 3C dan 3D. Kalau madya 4A ke atas. 4A, 4B, 4C. Itu kalau di pemerintahan ada jenjang karirnya. Ada jenjang karir untuk fisika medik di pemerintahan. Yang masing-masing itu akan diberi tunjangan sesuai jenjang jabatannya. Ya, kalau madya paling tinggi untuk tunjangan jabatan dan sebagainya. Kalau di non ASN ya, itu ada klasifikasinya, tapi bergantung pada rumah sakitnya. Dia ada fisika medik 1, 2 dan sebagainya. Ini biasanya mengacu pada jenjang keperawatan. Jadi kalau fisika medik 1 itu menangani apa saja, mungkin sebanding dengan fisika medik pertama. Misalnya seperti itu. Itu yang di non ASN. Ya. Selanjutnya, ya hubungan profesi fisikawan medis ya, sangat luas sekali ya, dengan APM, IOM, IAIE, IFOM, SIKOM dan sebagainya ini banyak sekali. Saya sendiri juga banyak mendapat bantuan belajar atau fellowship dari IAIE untuk ini. Jadi kalau masalah dengan hubungan internasional kita terbuka lebar. Siapapun asal memenuhi syarat untuk beasiswa dan sebagainya itu bisa mendapat bantuan dari IAIE atau IAIM, APM, ya, American Association Physicians and Medicine, IAM itu International Organization of Medical Physics, IAIE, IFOM dan sebagainya. Selanjutnya, ya organisasi profesi ini ada kita punya kantor pusat di Jakarta. Sementara ini nanti berencana kita membuat gedung baru, membeli maksudnya gedung baru, sehingga tidak tergabung pada fakultas ya. Memang syaratnya untuk profesi itu harus mempunyai kantor sendiri yang independen. Ya, ini sekarang masih di FMIPA UI ya untuk organisasi profesinya. Selanjutnya, ya ini beberapa mahasiswa ITS yang kerja praktek atau riset di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Ini melakukan pengukuran ya, di bawah under supervision, ini di observator. Ya. Jadi yang berkolaborasi dengan ITS dan RSUD Dr. Sutomo. Selanjutnya, nah ini medical physics di RSUD Dr. Sutomo yang melakukan QA untuk pengukuran output dengan metode TRS 398 dari IAIE. Selanjutnya, ini saya waktu mendapat fellowship di Integrated Cancer Center di Hong Kong, pesawat tomoterapi.
kembali lagi nanti mudah sekali untuk membuat jaringan dengan luar negeri. Kalau seorang museum medik itu mempunyai link ya, dengan beberapa rumah sakit di luar negeri. Ya. Selanjutnya, ini waktu saya melakukan audit dosis untuk brachytherapy di Cina, di Suzhou, Cina. Kita dibiayai oleh Jepang untuk melakukan audit di Cina. Selanjutnya. Ya, sudah selesai. Jadi saya harap mungkin nanti banyak diskusi atau pertanyaan yang belum jelas. Ini saya berikan garis besar saja tentang peluang kerja, FISMED di rumah sakit dan di lainnya. Saya kira itu Pak Haikal, saya kembali lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Wah, ini ya banyak sekali ya peluang kerja buat fisikawan medis sebetulnya ya, tidak terbatas di rumah sakit saja. Jadi baik, demikian pemaparan dua narasumber kita, Prof. Wahyu dan Pak Bambang. Jadi setelah ini kita bisa langsung mulai untuk sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, seperti yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan panitia tadi, bisa melalui chat atau bisa juga untuk raise hand. Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya atau mungkin dari kawan-kawan panitia. Oh ya, silakan. Sudah ada satu orang, Mas Latif ya. Silakan Mas. Sebentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya mau bertanya untuk narasumber yang pertama sama Prof. Wahyu. Mohon izin bertanya. Yang pertama itu sebelumnya kan saya sudah melakukan browsing. Nah, itu berarti kalau misalnya program pendidikan profesi sekarang di Undip, itu kalau misalnya emang benar tutup, yang saya udah baca tutupnya tanggal 28 Juni ya. Berarti kalau tahun depannya gitu, fresh graduate yang lulus pada tahun itu juga memang belum bisa mendaftar ya. Seperti misalnya saya sekarang, kalau misal selesai semester genap tahun ajaran 2001-2022, berarti udah nggak bisa mendaftar gitu, harus tunggu tahun depannya. Yaitu pertanyaan pertama sih. Jika diizinkan mau bertanya yang kedua juga. Boleh, saya batasi 2 dulu tapi ya Mas ya. Ya. Oke, silakan. Yang kedua itu sebelumnya saya juga udah sempat browsing, tapi belum menemukan jawaban dari pertanyaan. Nah, itu yang saya sempat browsing di UI, itu ada namanya Departemen Fisika Medik sendiri di luar dari Departemen Fisika. Nah, itu kalau nggak salah itu pasca sarjana. Nah, kemudian katanya sih dari sambung lidah gitu dari teman-teman, katanya kalau di UI sendiri itu kalau masuk situ lanjut langsung S2 sana, itu udah sekalian program pendidikan profesi fisikawan medik gitu, nggak perlu lagi langsung dapat STR, nggak perlu lagi seleksi, langsung lanjut S2 seperti itu. Tapi kemudian sebelumnya saya udah browsing, tapi nggak ketemu jawaban dari pertanyaan saya. Ya, sekian, hanya ada 2 saja sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Mas Latif. Mungkin langsung dijawab saja oleh Prof. Wahyu. Silakan Prof. Terima kasih Pak Eka. Tadi Mas Latif lulusnya kapan ya? Kalau saya angkatan 2018 ini, saya insya Allah lulus tahun ini, semester genap tahun ajaran 2020. Kira-kira bulan apa ya? Itu sidang akhirnya bulan Juli, sementara yang saya baca kan kalau di brosur itu pendaftaran tutup Juni tanggal 28. Nah, kemudian udah ya itu dulu. Terima kasih. Baik. Ya,
Saya nggak bisa menjawab ya selain sesuai yang ada di brosur, karena salah satu persyaratannya kan sudah punya ijazah S1 dan transkrip atau SKPI yang menyatakan bahwa bidang minatnya fisika medik. Ya, dan nanti oleh panitia juga akan dilihat apakah mata kuliah fisika medik yang tadi saya tayangkan 15 SKS tadi dipenuhi atau tidak. Itu salah satu, anggap aja persyaratan administrasi. Ya. Dan seleksinya sudah Ahad besok ini, sekarang hari Kamis, ya tes bahasa Inggris, tes TPA itu di level universitas akan dilaksanakan hari Ahad pagi tanggal 19, kemudian tes bidang studi itu siangnya. Ya. Nah, kemudian berarti kalau baru lulus Juli kan belum bisa memenuhi syarat ya, terus jujur aja nih saya nggak bisa masih nggak PHP ya karena syaratnya itu. Berarti kalau untuk yang prodi profesi baru bisa mendaftar nanti yang berikutnya tahun akademik tahun 2023. Itu jawaban saya gitu ya. Kemudian yang kedua untuk S2 di UI. Betul, sampai tahun 2021. Di UI itu ada prodi fisika, ada prodi fisika material, ada prodi fisika medik. Prodinya ada 3. Tiga-tiganya di bawah Departemen Fisika. Departemen Fisika. Nah, yang prodi S2-nya juga ada prodi S2 fisika medik, ada prodi S2 fisika material, ada prodi S2 fisika saja. Nah, sampai tahun 2021 yang prodi fisika medik itu akademik tetapi embedded dengan pendidikan profesi yang prodi S2, tetapi berhenti di angkatan tahun 2001. Yang tahun 2022 karena sudah ada prodi profesi tidak ada lagi embedded, hanya tinggal akademiknya. Gitu ya. Kenapa? Tadi karena amanat Permenkes tidak ada pelatihan setelah ada prodi. Sehingga prodi S2 fisika medik hanya tinggal akademiknya yang di UI, yang embedded dengan profesinya berhenti, kecuali nanti kalau UI sudah membuka prodi profesi yang spesialis, maka setelah S2 bisa langsung lanjut ke prodi profesi yang spesialis. Yang di UNIP ini masih prodi profesi yang FMed, yang umum, belum yang SP. Pak Bambang ini sudah level SP, gitu ya, fisika medik yang spesialis radioterapi, gitu ya, tapi itu setelah S2. Demikian Mas Latif jawaban saya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Prof Wahyu. Gitu ya. Mungkin Mas Latif nanti bisa daftar yang tahun depan jadi ya, Prof ya. Kalau lancar insya Allah. Ya, insya Allah. Baik. Ada yang resin lagi tapi saya izin menanyakan dari yang chat dulu. Tadi sudah masuk lebih dulu dari Mailinda dari Universitas Mula Warman. Sepertinya pertanyaannya untuk Prof Wahyu juga mengenai program 3T. Apa boleh dijelaskan syarat ketentuan lebih detailnya dan apakah terbatas hanya untuk anggota lulusan dari anggota IPFMI, Prof? Terima kasih. Ya, jadi nomor 1, terima kasih tanggapannya. Program 3T ini program khusus ya, tidak selalu ada. Jadi ini adalah program sesuai dengan kebutuhan, begitu. Jadi tidak selalu ada. Kebetulan untuk pelatihan di Undip yang batch kemarin yang akan selesai bulan Agustus nanti itu dari berapa itu? 15 peserta, ada 5 yang masuk program 3T. Ya, yang diberi beasiswa oleh AFISMI. Tapi tadi syaratnya bersedia ditempatkan di daerah 3T, dari 2 di Kalimantan, 2 di Papua, 1 di NTT. Ya, yang lain bebas, yang tidak mendapat beasiswa bebas. Nah, saya tadi sudah jelaskan apakah hanya anggota IP, saya tadi sudah jelaskan ya, yang belum ikut preklinik tidak boleh, tidak bisa ikut klinis, bukan nggak boleh, nggak bisa. Nah, prekliniknya di mana? Prekliniknya kan di bidang minat FISMED. Yang punya bidang minat FISMED dan sudah ada pembinaan adalah anggota IP. Mungkin ada perguruan tinggi lain yang punya bidang minat FISMED tapi belum anggota. Maka kurikulumnya belum terstandar. Karena undang-undangnya mengatakan untuk masuk prodi profesi itu dari aliansi pendidikan fisika medik. Permenkesnya bilang begitu. Jadi yang non-anggota tidak memenuhi Permenkes. Karena tugasnya IP adalah menyusun kurikulum.
untuk jadi anggota AIP itu kurikulumnya diseleksi dulu, kalau nggak memenuhi nggak bisa jadi anggota. Dosennya diseleksi dulu, punya dosen minat FISMED enggak. Peralatannya juga, peralatannya dinilai, punya peralatan enggak, punya kerjasama dengan rumah sakit tidak. Gitu ya. Jadi anggota AIP itu sudah melalui seleksi, memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pendidikan preklinik FISMED. Begitu. Sehingga kalau ada perguruan tinggi yang belum anggota AIP tapi punya FISMED ya belum memenuhi, belum ada pembinaan dosen, belum ada diseleksi kurikulumnya, belum diseleksi peralatannya, begitu. Kenapa hanya anggota AIP? Ini mohon difahami ya, karena ini pendidikan klinik sekali lagi yang nantinya harus punya kompetensi menangani pasien. Sehingga kompetensinya harus betul-betul dijamin begitu ya. Gitu tadi. Ini jawaban saya begitu, Mbak. Mudah-mudahan cukup puas. Nah, tapi ada sebentar, boleh tambah sedikit ya? Boleh, Prof. Silakan. Sementara dalam masa transisi ada escape clause, tapi hanya berlaku masa transisi. S1 fisika, ya, yang bukan anggota IP, tapi S2-nya fisika minat FISMED dari anggota IP masih bisa mendaftar prodi profesi. S1-nya fisika, tapi dari perguruan tinggi non-IP. Tapi S1-nya harus fisika. Tetapi sudah mengikuti S2 di anggota IP dengan bidang minat FISMED. Maka selama masa transisi bisa mendaftar prodi profesi. Hanya selama masa transisi yang ditetapkan oleh IP dan AFISMI. Begitu solusinya. Terima kasih. Baik, Prof. Jadi kalau dari non-IP bisa S2 dulu mungkin ya, Prof ya. Nanti Ya. siapa tahu bisa diterima lagi. Gitu ya, Prof ya. Siap-siap. Baik, terima kasih untuk Mbak atau Ibu Melinda. Kemudian lanjut ke Mas Chandra ya. Silakan Mas dari Unbro. Ya, baik. Selamat sore, Prof. Wahyu, Pak. Perkenalkan Pak, saya dari Universitas Brawijaya, mahasiswa. Saya izin bertanya ke Prof. Wahyu. Ini Pak, ini Prof. Jadi kan salah satu bentuk pelatihan mengenai program profesi ada di Undip untuk tahun ini. Nah, karena Undip kan untuk mungkin tahun ini membuka program pendidikan profesi fisika medis, artinya kan program pelatihannya akan ditutup digantikan dengan program pendidikan profesinya. Nah, apakah nanti ada universitas lain atau perguruan tinggi yang akan ditunjuk sebagai badan pelatihan profesi? Nah, karena kalau misalkan saya sebagai mahasiswa program studi fisika dengan peminatan fisika medis untuk mendapat atau memiliki sebagai seorang fisika medis itu kan harus melalui program profesi ya Dok, ya Prof ya. Nah, itu bagaimana saya untuk mengikuti program profesi selain daripada yang ada di Undip? Karena kan tahun depan mungkin akan digantikan oleh program pendidikan. Sekian, terima kasih Prof. Terima kasih Mas Chandra. Monggo Prof. Wahyu. Terima kasih Pak Eka. Terima kasih Mas. Jawabannya tadi sebenarnya sudah ya, di Permenkes tadi sudah disebutkan bahwa pelatihan profesi adalah jembatan menuju pendidikan profesi. Sehingga begitu dibuka prodi profesi, semua pelatihan tutup, kecuali yang ongoing, yang sudah terlanjur jalan ya kita selesaikan. Akan selesai di Undip dan di Unhas itu, pelatihannya akan selesai di bulan Agustus, di UI akan selesai di bulan Desember. Setelah itu tidak ada lagi pelatihan, semua harus ikut prodi profesi. Memang sampai saat ini yang sudah dapat izin dari Dikti untuk membuka prodi profesi baru Undip. Ya, karena tadi saya sudah menyatakan tadi Undip itu merintisnya dari tahun 86 ya. Baru tahun 2022 bisa membuka prodi profesi itu Pak Haris paham betul sejarahnya, historisnya panjang sekali. Ya. Nah, tentu tidak mungkin hanya satu perguruan tinggi. Jadi sementara AIP juga mempersiapkan untuk ada perguruan tinggi lain yang nantinya bisa membuka prodi profesi.
kami juga sedang mempersiapkan. Artinya kan AIP ini walaupun saya orang Undip ya, tapi sebagai ketua AIP kan harus berpikir kepentingan nasional ya, tidak hanya Undip saja. Kalau saya berpikir saya orang Undip ya sudah Undip, tapi sebagai ketua AIP harus berpikir kepentingan nasional. Gitu ya, sehingga kami AIP dengan AFISMI juga sedang mempersiapkan perguruan tinggi lain yang nantinya setelah kami evaluasi sudah layak untuk membuka prodi profesi. Akan dinilai dulu, dilihat kesiapan SDM-nya, kesiapan peralatannya, gitu ya, kesiapan pembimbing klinisnya, begitu. Kemudian juga kerjasama dengan rumah sakitnya, apakah di sekitarnya ada rumah sakit yang cukup untuk 3 kelompok tadi, karena untuk FMED itu meliputi 3-tiganya. Diagnostiknya harus lengkap, minimal ada 6 paket radiodiagnostik, peralatannya ada CT scan, ada MRI, ada USG, ada dental, ada fluoroskopi, ada mamografi, harus ada semua. Untuk kelompok yang RTI, untuk yang kelompok KN minimal harus punya spek CT, tidak hanya gamma kamera. Kemudian untuk yang radioterapi harus ada lineknya, harus ada brahiterapinya. Gitu ya. Itu rumah sakit yang di dekatnya yang akan ditempati. Kemudian jumlah pembimbing klinisnya sudah ikut tadi atau belum, sudah ikut TOT pembimbing klinis belum, SDM dosennya dan seterusnya. Nah, kami sedang mempersiapkan itu semua sehingga setelah Undip, insya Allah akan ada juga perguruan tinggi lain. Apabila sudah dinilai oleh AIP dan AFISMI memenuhi, akan diberi rekomendasi juga untuk membuka prodi profesi. Itu langkahnya. Tapi sementara sampai tahun ini baru Undip. Gitu. Tapi kami sedang mempersiapkan itu. Ya. Terima kasih. Jawabannya begitu. Terima kasih, Prof. Wahyu. Terima kasih, Mas Chandra, atas pertanyaannya. Prof. Baik, bagi peserta yang lain yang ingin bertanya, masih ada cukup banyak waktunya. Silakan untuk raise hand. Sementara saya izin membacakan dari chat. Ada pertanyaan untuk Pak Bambang dari Isvina. Bagaimana Pak cara untuk bisa bergabung menjadi bagian dari AFISMI dan apa saja persyaratannya? Ya, silakan Pak. Terima kasih. Untuk menjadi anggota AFISMI, itu syaratnya S1 Fisika, nanti bisa dibuka di webnya afismi.go.id kalau salah. Itu bisa dibuka, itu ada, tinggal klik aja, persyaratnya lengkap itu. Tinggal klik aja. Kalau tidak salah syaratnya adalah S1 Fisika kalau tidak salah ini. Terus membayar iuran. Nanti mendapat privilege, mungkin pengurangan diskon untuk acara ilmiah atau PID dan sebagainya. Nanti kalau jadi anggota, nanti dapat member anggota. Tapi membayar iuran per tahunnya kalau tidak salah 500.000 per tahun. Jadi syaratnya S1 Fisika bisa dibuka di webnya ya. Ya, gitu aja. Baik, terima kasih Pak Bambang. Jadi informasi lebih lengkap silakan diakses di web dari AFISMI. Kemudian selanjutnya dari Mas Ria Musfiana dari UM Lamongan untuk Prof. Wahyu. Apakah semua lulusan S1 Fisika, mungkin saya tambahkan ya, S1 Fisika IPFMI dengan bidang medis bisa dipastikan lolos seleksi pendidikan medik, fisika medik? Kalau tidak semua bisa lulus tes masuk pendidikan, apakah yang berminat ditempatkan di luar Pulau Jawa pasti diloloskan atau tidak? Terima kasih. Begitu Prof pertanyaannya. Silakan. Sebentar ya, saya masih belum terlalu jelas pertanyaannya. Maksudnya mendaftar mengikuti pendidikan lanjut atau bekerja ini? Sepertinya kalau dari pertanyaannya ada pendidikan lanjut. Pendidikan lanjut ya. Ya. Yang jelas kalau yang dari anggota AIP, sarjana fisika anggota AIP yang bidang minatnya FISMED, karena ada lulusan AIP tapi bukan FISMED. Misalnya di Undip kan juga ada geofisika, juga ada fisika material, seperti juga di ITS ya. Nah, yang bisa mendaftar hanya sarjana fisika anggota AIP yang bidang minatnya FISMED. Yang bisa mendaftar di prodi profesi fisikawan medik. Catatan nomor 1 itu. Lalu apakah semua pasti diterima? Ya tentu saja pengennya diterima semua karena sebenarnya kebutuhannya banyak, tapi kan kita terbatas kuota. Ya, sehingga kenapa ada seleksi? Karena ada kuota. Ya. Undip saat ini hanya bisa menerima 24. Itu pun sebetulnya rumah sakit tadinya hanya sanggup 15. Itu sudah setengah memaksa.
Sehingga 2015 ya. Itu pun harus di 2 rumah sakit, di Kensaras dan di Karyadi. Kensaras saja bisa menerima 3. Ya. Kemudian ya agak nego sedikit bisa jadi 5. Sehingga yang 19 ada di Karyadi. Karena di Kensaras hanya ada 4 pembimbing klinis, di Karyadi ada 12 pembimbing klinis. Nanti boleh tanya Pak Bambang, kira-kira Pak Bambang sanggup terima berapa coba kalau hanya bertiga dibanding di Paling Karyadi yang kita ada 12. ya, 4, Prof. Ya, paling 4 coba. Ya, nah kalau hanya menerima 4 kan BEP-nya nggak masuk ya Pak Haikal ya. Iya, Gitu, betul. ya. Ya kan? Itu. Nah, makanya itu salah satu kendala untuk mendirikan prodi profesi. Ya, tapi itu kan logis ya, bukan dibuat-buat ya Pak Bambang ya. Memang Ya. kenyataannya begitu. Karena kalau enggak nanti pendidikannya enggak, karena ini pendidikan klinis, pendidikan profesi. Setiap orang harus berlatih menggunakan peralatan langsung menangani pasien. Ya, sehingga pasti keterbatasan kuota tadi akan menjadi kendala. Sehingga kenapa ya sudah itu kita mau tidak mau harus menjalankan seleksi sesuai dengan tempat yang tersedia gitu. Ya, itu intinya begitu. Begitu jawaban saya begitu. Jadi terima kasih. Terima kasih. Berarti yang berminat ditempatkan di luar Jawa juga belum tentu lolos ya Prof ya? Karena proses seleksi tadi. Ya, artinya kan walaupun ada prioritas ya sepanjang standar minimal dipenuhi masih bisa. Tapi kan harus memenuhi standar minimal dulu ya. Betul, dari seleksinya begitu. Jadi betul. Ada standar, ada passing grade minimal yang harus lolos dulu. Nah, untuk yang 3T persyaratnya cukup standar minimal. Passing grade dipenuhi. Sedangkan yang non 3T bersaing nilai. Baik. Data standar. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof Wahyu atas jawabannya. Kemudian ada untuk Pak Bambang Haris dari Muhammad Ghazali. Pertanyaan, apakah ada hambatan atau kesulitan yang fisikawan medis alami dalam bidang radioterapi dibandingkan dengan bidang radiodiagnostik ataupun kedokteran nuklir? Terima kasih. Maksudnya alami gimana? Saya belum jelas. Sepertinya apa ada tantangan tersendiri di bidang radioterapi gitu Pak, yang memang lebih susah daripada radiodiagnostik dan kedokteran nuklir? Sepertinya saya menangkapnya pertanyaannya begitu. Oh gitu. Jadi ya kalau komparasi misalnya diagnostik, radioterapi dan nuklir, semuanya bobotnya sama. Jadi sama-sama memerlukan presisi yang tinggi dan skill khusus yang cukup ya dalam proses pendidikan profesi itu. Nah, kalau memang untuk pengobatan, untuk radioterapi itu memang 100% untuk pengobatan, baik dengan radiasi eksternal maupun bradi, itu memang kita seolah-olah, kita membayangkan begini deh. Jadi kalau dosis obat misalnya, taruhlah dokter melakukan suntikan gitu kan ada cc-nya, ada jumlah cairan yang akan dimasukkan misalnya. Ada berapa cc yang akan dimasukkan, misalnya papaverin atau apa. Nah, kalau di radioterapi, tidak bisa, dosisnya tidak kelihatan. Kan ini kan kita menggunakan radiasi. Nah, itu disitulah peran seorang fisikawan medik, seolah-olah sebagai farmasinya, juga merancang berapa dosis yang dibutuhkan saat itu. Yaitu ada kompleksitas tersendiri dalam aplikasinya. Sehingga mungkin justru radioterapi agak sedikit diperhatikan betul karena dia berhubungan dengan langsung dengan dosis yang akan diberikan kepada pasien dengan manusia. Kalau diagnosis juga sama, cuman karena itu diagnosa sehingga dalam tanda petik orang masih ini untuk diagnosis mungkin tidak begitu bahaya. Padahal semuanya berbahaya kalau kita lihat ya. Kalau efek yang ditimbulkan dan kita tidak bisa melakukan manajemen pelayanan dengan baik. Semua berimplikasi untuk pelayanan pasien dan semua memerlukan presisi dan akurasi yang tinggi. Saya kira itu. Terima kasih Pak Bambang. Ini ada pertanyaan lagi dari mahasiswanya Prof Wahyu, sepertinya dari Undip atas nama Hilmi. Di masa depan, mungkin saya tambahkan sedikit ya pertanyaannya. Di masa depan nanti kalau misalnya ada pendidikan profesi di luar Undip gitu ya, apakah untuk pendidikan profesi harus dari universitas asal atau bolehkah misalnya dari ITS profesinya di Undip atau di Undip profesinya di ITS gitu Prof, mungkin kurang lebih ke depannya.
Silakan Prof. Jawabannya boleh, sekarang aja boleh kan? Ya, sekarang aja yang akan Betul. diterima di Undip kan tidak harus dari Undip, dari seluruh anggota IPFMI yang fisika bidang minat fisik boleh ikut seleksi. Ya, artinya dan kemarin pengalaman yang pelatihan itu hampir dari seluruh anggota IP ada yang diterima. Kecuali kemarin yang belum ada itu Udayana, karena Udayana anggota termuda, sehingga belum ada lulusannya begitu ya. Dari 11 itu terwakili lah, dari 10 itu ada Udayana yang belum karena paling baru berarti belum meluluskan sejak jadi anggota. Begitu. Jadi boleh, sangat boleh, tidak masalah. Sama karena standar pendidikannya sama. Standar pendidikan SKS-nya sama, mata kuliahnya sama, silabusnya sama, jamnya sama, modulnya juga sama. Mau ikut di mana saja untuk pendidikan profesi, modulnya sama. Kemudian ujiannya juga uji kompetensi nasional dengan soal yang sama. Jadi kalau kemarin pelatihan ada 3, ada di Undip, ada di UI, ada di UNHAS, itu uji kompetensinya soalnya sama. Mau di Undip, mau di UI, mau di UNHAS, karena uji kompetensinya oleh IP dan AFISMI. Mau ikut di UNHAS, ikut di Undip, ikut di UI, akan menghadapi soal yang sama untuk mendapatkan Serkom. Ya, sehingga change tadi tidak masalah, sama saja. Itu ya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Wahyu. Oke, sebelum kita lanjutkan di chat, ini ada Mas Latif lagi ya. Silakan Mas Latif, ingin bertanya apa tambahan? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya kalau ini ada banyak pertanyaan. Silakan, Ya, silakan. ini saya mau bertanya yang ketiga. Berdasarkan yang saya simak tadi melalui PPT-nya Prof. Wahyu, bahwa kalau emang mau menempuh pendidikan profesi, program pendidikan profesi itu memang harus memenuhi pendidikan dasar fisika dan pendidikan preklinik yang ditempuh di S1. Nah, kemudian udah dijabarkan lagi sebelumnya. Pertanyaan saya, kalau semisal nanti, ini buat teman saya juga, nanti kalau misal dia ngambil juga mata kuliah peminatan FISMED, tapi kemudian dia menempuh tugas akhir dengan topik yang bukan FISMED, apakah bisa diizinkan? Apa gimana? Karena kan memang kita nggak terbatas untuk mengambil pendidikan, mengambil peminatan itu nggak harus FISMED, ada bisa dicampur. Nah, kalau misal dia tetap ngambil 7-7-nya atau 15 SKS lengkap mata kuliah pendidikan FISMED, tapi kemudian dia mengambil tugas akhir yang bukan topik FISMED, karena juga dia mengambil mata kuliah di luar peminatan FISMED. Apakah tetap diizinkan untuk mendaftar sebagai program pendidikan profesi? Nah, sama yaitu pertanyaan saya sih. Kalau yang pertanyaan sebelumnya cuma mau memastikan aja sih. Jadi emang untuk yang di UI itu udah nggak ada ya. Jadi yang saya tangkap dari Prof, soalnya tadi pada saat Prof menjelaskan itu memang benar-benar ada kendala koneksi, jadi suaranya jadi storing gitu, nggak kedengaran. Ya, jadi memang kalau di UI itu kalau aku tangkap tadi udah nggak embedded, jadi udah satu-satunya sekarang yang ada sekarang hanya apakah benar-benar di Undip saja sih. Itu cuma memastikan kalau benar nggak yang saya dengar tadi. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Latif. Monggo Prof. Wahyu, pertanyaan. Terima kasih Pak Eka. Yang kedua dulu ya, betul ya, saat ini hanya di Undip saat ini. Karena semua pelatihan termasuk yang embedded ditutup. Konsekuensi terus terang itu konsekuensi dari peraturan Menteri Kesehatan. Bukan maunya IP juga, tapi walaupun ya Permenkes itu dulu draftnya kami ikut mengusulkan, termasuk UI, termasuk AFISMI dan semua ya, konsekuensi. Ya. Jadi sementara ini hanya di Undip untuk pendidikan profesi, karena semua pelatihan tidak akan dibuka. Kecuali nanti setelah ini ada, kalau pembinaan selesai, mungkin ada perguruan tinggi lain yang sudah siap juga untuk membuka prodi profesi, maka akan dibuka di PT lain. Kemudian tentang yang mata kuliah tugas akhirnya, ya. Nah ini nanti tinggal prioritas, karena kan tadi kita harus menyeleksi sesuai kuota, ya kan? Saat pengalaman diklat pelatihan B2 Undip, yang diterima formasi hanya 15, yang mendaftar 178. Jadi kami harus menyeleksi 15 dari 178.
Ya, kalau kita bicara matematik, syarat perlunya ya 15 SKS, syarat perlunya. Syarat perlunya. Tapi kan selain syarat perlu ada syarat cukup kan? Karena harus memilih 15 dari 175. Syarat perlunya dipenuhi, tapi kan ada seleksi jumlah, ya kita lihat syarat cukupnya juga. Gitu. Ya, jadi sebetulnya secara administrasi asal 15 SKS sudah diambil sudah memenuhi untuk ikut seleksi. Tetapi selain dilihat nilai, nanti juga dilihat syarat cukupnya karena kuotanya terbatas. Begitu ya, sehingga kalau yang sudah ngambil 15 tapi tugas akhirnya bukan FISMED, kira-kira kan minat FISMED-nya nggak serius nih. Ya, namanya minat kalau nggak diteruskan berarti kan di akhir tidak berminat lagi. betul. Ya, sehingga tidak jadi prioritas. Bukan nggak boleh daftar ya, boleh, tetapi kalau memang masih ada slot. Kalau masih ada slot bisa diterima, tapi dari sisi logikanya saja berarti kan tidak berminat lagi karena di akhir tidak mengambil tugas FISMED, begitu ya. Runtutannya begitu kalau kita berpikir begitu. Tapi boleh nggak daftar? Boleh, selama masih ada slot masih mungkin diterima. Tapi kalau slotnya terbatas tentu prioritas yang betul-betul berminat kan. Nah, minat itu kan harus urut mulai teori sampai tugas akhir ya, bukan tidak boleh. Nah, sebetulnya bisa begini. Ya, karena FISMED itu kan tidak terbatas di satu bidang aplikasi radiasi saja, tapi bisa tugas akhirnya material untuk FISMED, bisa tugas akhirnya program untuk FISMED, bisa tugas akhirnya instrumentasi untuk FISMED, itu masih masuk kategori bidang minat FISMED. Tapi ada yang langsung TPS, gitu ya, seperti Pak Bambang, langsung bikin TPS, gitu kan tugas akhirnya. Ada yang langsung uji kesesuaian, misalnya, itu langsung sesuai dengan tugas FISMED. Tapi mengambil instrumentasi medik juga masih termasuk tugas akhir di bidang fisika medik. Mengambil material medik masih masuk kelompok fisika medik. Paham ya? Walaupun tidak langsung, tentu akan lebih tepat kalau langsung yang berkaitan dengan tugas FISMED nantinya di rumah sakit. Demikian kira-kira jawabannya. Jadi boleh mendaftar, tapi lihat slotnya. Gitu Pak Haikal ya, logikanya kan begitu ya. Minat itu betul-betul minat. Gitu. Tentu kita akan memprioritaskan yang betul-betul berminat, tapi memenuhi syarat untuk mendaftar. Kalau masih ada slot bisa diterima. Kalau masih ada slot. Terima kasih. Terima kasih Prof. Wahyu. Baik, silakan bagi yang masih ingin bertanya, masih ada 15 menit ya waktu kita untuk sesi diskusi. Sementara saya bacakan dulu dari chat. Ada pertanyaan dari Nadia, sebetulnya sudah terjawab tadi ya. Apakah mahasiswa S1 Fisika dari universitas bukan anggota IPFMI bisa mengikuti program profesi? Belum bisa ya, karena harus terstandarisasi preklinisnya. Kemudian dari Tanti Fatikasari dari Undip, izin bertanya pada Prof. Wahyu, untuk masa transisi yang tadi disebutkan itu berlaku berapa tahun, Prof? Itu kewenangannya di AFISMI. DPP AFISMI. Tanya Pak Bambang berarti. Tanyanya sama Pak Bambang ikut menentukan, saya nggak tahu. Tapi kewenangannya di DPP ya Pak Bambang ya. Ada di DPP ya. Oh, ya, belum ada pembicaraan itu. Ada di DPP kewenangan. Tapi saat ini masih transisi. Saya hanya berani mengatakan saat ini masih transisi. Tetapi sampai kapan ada di DPP AFISMI. Karena berkaitan dengan kebutuhan nasional. Artinya kan kalau kebutuhan sudah terpenuhi, distribusi sudah merata, pasti kita mengatakan tidak lagi darurat, tidak lagi transisi. Gitu ya. Tapi yang tahu jumlah FISMED berapa, penempatannya di mana, provinsi mana yang belum cukup, DPP AFISMI. Terima kasih. Terima kasih banyak, Prof. Kemudian satu lagi dari Anika Kunti. Untuk Prof. Wahyu juga. Izin bertanya Prof, jika lulusan S2 Fisika Medis UI, apakah bisa dan diperbolehkan mengikuti pendidikan profesi di Undip? Jadi bukan S1 Prof, tapi S2. Kira-kira gimana? Boleh ya. Baik. Boleh, tapi harus ikut seleksi normal ya. Oh ya, baik. Persyaratan mendaftar dipenuhi, tinggal hasil seleksi. Terima kasih. Baik. Kemudian dari Daniel Suprobo, izin bertanya Prof. Wahyu, tadi ada 13 universitas yang merupakan anggota IPFMI. Kalau boleh tahu, duanya lagi universitas mana saja, Prof?
sampai saat ini yang resmi anggota 11. Ya. Yang 2 masih dalam proses ya. Yang dalam proses itu Universitas Syahwala, kemudian Universitas satu lagi Lambung Mangkurat. Lambung Mangkurat. Dalam proses ya, dalam proses. Karena memang IP dan AFISMI juga pengen ada pendidikan di Sumatera, terutama yang di atas, yang utara juga di Kalimantan. Demikian. Ya, tapi tetap harus memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota IP. Karena tadi, sekali lagi, ini pendidikan profesi nakes yang akan melayani manusia, sehingga mulai SDM-nya, kurikulumnya, peralatannya, semua harus dipenuhi ya, untuk keselamatan pelayanan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Wahyu. Baik, silakan bagi yang masih ingin bertanya, masih ada waktu beberapa menit lagi. Mungkin saya ada titipan pertanyaan untuk Pak Bambang. Ada yang men-DM ke saya untuk biasanya prosedur untuk kerjasama riset dengan fisikon medis di rumah sakit itu bagaimana Pak sebetulnya? Ya, nah, yang pertama adalah pihak universitas bisa mengajukan ke direktur tentang apa yang dimaksud. Kalau lebih baik lagi bisa membuat MOU. Nah, masalahnya sekarang di rumah sakit itu semenjak COVID itu memang ada restriksi untuk pelatihan profesi atau apa namanya PKL atau studi dan sebagainya. Mungkin bisa didekati mungkin ya tahun depan lah mungkin bisa membentuk MOU dan sebagainya. Ya, kadang-kadang rumah sakit itu begitu banyak yang mengambil pelatihan atau MOU dengan rumah sakit ya. Karena rumah sakit juga mempunyai filter tersendiri. Mereka biasanya dimasukkan pada bidang diklat untuk mengajukan MOU dan sebagainya. Saya kira itu antar pimpinan ya biasanya, antara direktur dengan ya dekan atau yang berwenang di situ untuk melakukan MOU. Tetap harus mengajukan, ada percakapan dulu atau kerjasama yang diinginkan. Baik, terima kasih, baik. Prof. Pak Bambang Haris. Ada pertanyaan lagi untuk Prof. Wahyu. Ini ada pertanyaan, misalkan S1-nya bukan fisika, dari Pak Toyib ya, dari Undip. Misalkan S1-nya bukan fisika tapi pendidikan fisika, kemudian dilanjut S2 peminatan medis. Nah, untuk itu apakah boleh mendaftar profesi, Prof? Baik, ya. Sebetulnya sudah tertulis ya di web ya. S1-nya itu harus fisika. Karena kenapa? Untuk menjadi fisikawan medik harus menjadi fisikawan. Itu yang perlu dicatat sekali lagi. Tadi saya sudah menyampaikan, ada mata kuliah dasar, ada mata kuliah preklinik, ada materi klinik. Sekali lagi ya. Kalau toh dari universitas yang dulunya ex-IKIP pendidikan, sebenarnya kan sudah ada 2 opsi. Bisa milih yang murni, bisa milih yang pendidikan, gitu kan? Nah, kalau mau ke FISMED kan mestinya milih yang murni, tidak milih yang pendidikan. Nah, kalau kemudian sudah milih pendidikan, ya itu konsekuensi dari pilihan. Kalau ya harus tetap di jalurnya pendidikan terus, kan itu konsekuensi dari pilihan ya. Betul. Ya, terima kasih jelasannya begitu. Betul. Karena dari IKIP kalau ngambilnya yang murni tetap bisa. Gitu. Sudah memilih sendiri, konsekuensi dari pilihan ya. Betul. Ya, terima kasih. Kalau S2-nya murni juga masih belum bisa ya, Prof? Belum bisa. Belum bisa ya. Baik. Terima kasih, Prof. Ini kemudian ada dari Ibu Fitri Oktaviani, juga ke Prof. Wahyu. Jika sedang mengikuti diklat, kemudian lulus dan memiliki STR, tapi ingin melanjutkan pendidikan profesi di Undip, butuh waktu berapa lama? Saya agak bingung pertanyaannya. Terima kasih. Jadi begini, prodi profesi dibuka untuk fresh graduate. Nomor 1 ya. Bagi yang sudah punya STR, silahkan bekerja dulu. Bagi yang sudah STR, kita tidak memprioritaskan untuk ikut prodi profesi dulu. Tetapi yang sudah punya STR, kenapa dikasih STR? Untuk mengisi formasi yang sekarang ada. Tujuan AFISMI, AIP,
KTKI memberi STR itu agar yang sudah diberi STR itu mengisi formasi yang ada. Kemarin itu formasi PNS untuk Vismed sampai tidak terisi sepenuhnya. Kan sayang karena kandidatnya sudah habis. Ya. Sehingga yang sudah punya STR, maka saran saya sebaiknya gunakan STR untuk bekerja. Ya. Kemudian nanti setelah memenuhi syarat masa kerja, daftar prodi profesi melalui yang program RPL. Ya, jadi prodi profesi ini dibagi dua, ada yang reguler, ada yang RPL. Nah, yang reguler itu untuk yang fresh graduate, yang RPL itu untuk yang sudah memiliki pengalaman kerja, tapi sampai saat ini belum ditentukan minimalnya berapa tahun. Harus dibahas oleh IP dan AFISMI, tetapi belum dibuka untuk umum yang RPL. Ya, nanti setelah dibuka, setelah kami membahas dengan AFISMI minimal pengalaman kerja berapa tahun. Jadi yang sudah punya STR silakan bekerja, gitu ya. Mungkin dugaan saya antara 3 sampai 5 tahun minimal. Setelah itu bisa mendaftar prodi profesi melalui jalur RPL, bukan jalur reguler. Ya, masanya lebih singkat karena masa kerjanya akan dihitung. Masa kerjanya akan dikonversi sesuai kurikulum, sesuai modul begitu. Jadi silahkan bekerja dulu sampai kira-kira 3 sampai 5 tahun, nanti ditunggu keputusannya minimal berapa tahun mendaftar di prodi profesi melalui jalur RPL. Apa kelebihannya? Kalau pelatihan itu tidak ada ijazah, hanya sertifikat. Kemudian tidak terdaftar di PD Dikti sertifikat itu. Tapi kalau prodi keluarnya tidak sertifikat tapi ijazah. Kemudian terdaftar di PD Dikti, ditambah setelah uji kompetensi dapat Serpom. Kemudian boleh menggunakan gelar resmi. Ya, boleh menggunakan gelar resmi. Karena yang boleh mengeluarkan gelar adalah prodi, ketentuannya, gitu ya. Itu keuntungan kalau mengikuti prodi profesi. Tapi yang sudah punya STR silakan bekerja dulu, setelah itu nanti masuk prodi profesi. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Baik, ada pertanyaan lagi dari chat. Masih buat Prof. Wahyu. Untuk pendaftaran seleksi profesi Undip tahun ini, apakah bisa menggunakan surat keterangan lulus terlebih dahulu? Karena wisudanya baru terlaksana setelah deadline pendaftaran. Terima kasih, Prof. Saya nggak hafal itu, dilihat aja di web ya. Baik. Silakan dilihat di web, boleh SKL atau harus ijazah, demikian ya. Baik. Diikuti saja sesuai ketentuan di sana. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Kemudian ada dari Bu Ilmi Arifah dari UNER terkait keselarasan bidang peminatan untuk mendaftar pendidikan profesi Vismed apabila tugas akhir yang diambil adalah biofisika. Apakah hal tersebut juga dapat dikatakan sejalan dengan fisika medis seperti halnya instrumentasi medik dan sebagainya tadi? Serta mengenai pertanyaan keduanya, mengenai penjelasan sebelumnya untuk pengembangan pendidikan profesi Vismed selain Undip oleh universitas lainnya, kira-kira akan diberlakukan mulai kapan, Prof? Terima kasih. Ya, tadi sama jawabannya ya dengan yang TN tadi ya. Yang tugas akhirnya bukan Vismed tapi biofisika ini kan memang sangat dekat ya. Artinya mendaftar boleh memenuhi syarat karena 15 SKS-nya sudah dipenuhi, gitu ya. Tinggal dilihat slotnya nanti. Memang di AFISMI dan AFISMI sendiri itu kan fisika medik dan biofisika. Fisika medik dan walaupun kata biofisikanya tidak muncul ya, tetapi itu kan penggabungan dua organisasi kemudian menjadi satu AFISMI sehingga selain fisika medik di situ ada biofisika. Hanya memang biofisika ini kan bukan profesi, tidak masuk kategori nakes ya, tetapi untuk tugas biofisika itu sama dengan tadi, masih dekat dengan Vismed, 15 SKS yang masuk, silakan ikut seleksi, tinggal nanti kita lihat slotnya. Kemudian kalau saya ditanya kapan, ya saya belum bisa menjawab karena masih berproses. Ya, prosesnya saja baru akan dimulai. Saat ini baru sampai pada surat menyurat, jadi prosesnya belum jalan. Jadi kalau ditanya kapan kita, ya mudah-mudahan insya Allah segera. Selain Undip ada prodi lain, ada perguruan tinggi lain yang buka, karena memang tidak mudah tadi. Ya, tetapi yang sudah pengalaman menyelenggarakan diklat kan UI dan Unhas, yang sudah berpengalaman menyelenggarakan diklat. Tetapi untuk prodi profesi kan beda lagi nih, karena masanya lebih panjang, gitu ya, modulnya lebih lengkap, kuotanya menjadi semakin terbatas, gitu ya. Ya, jadi memang tidak mudah, gitu ya. Kenapa kok Undip bisa? Tadi saya sudah cerita Undip itu mulai tahun 86 ya.
fisika mediknya mulai dari D4 sampai sekarang ya. Kemudian saya sendiri dari tahun 87 itu menjadi pendidik dan penguji untuk pendidikan dokter spesialis radiologi. Ya, jadi selama itu kami sudah mengamati, gitu panjang banget gitu ya. Panjang ya, Prof. Ya, jadi sampai sekarang saya masih sebagai pendidik dan penguji untuk pendidikan dokter spesialis radiologi. Itu kan bidang profesi yang paling dekat dengan Fismed. Sehingga sambil ngajar, sambil menguji di sana pendidikan itu kan juga sudah pendidikan profesi ya. Betul. Ya, saya sudah ikut pendidikan profesi sejak 87, walaupun di FK, gitu ya. Sehingga saya mengamati bagaimana toh plus minusnya tata cara pendidikan itu kan tidak mudah lah. Karena yang lain fisika ini kan baru pertama kali ada pendidikan profesi, yang polanya betul-betul berbeda, betul-betul berbeda, gitu. Nah, kenapa Undip duluan itu pun kesepakatan di AIP, bukan karena saya ketua AIP ya, diplenokan, kemudian dinilai siapa yang paling siap, siapa ini, kemudian siapa yang didulukan, gitu ya. Jadi begitu. Ya. Baik, terima kasih kira-kira begitu. Baik, terima kasih banyak Prof. Wahyu. Mungkin satu pertanyaan terakhir ada dari chat pribadi ke saya untuk Pak Bambang. Setelah menjadi fisikawan medis, kira-kira bagaimana pengembangan karir dari fisikawan medis itu sendiri? Apakah ada jalur khusus seperti pendidikan lain atau sebagainya? Monggo Pak Bambang. Berarti sudah menjadi fisika medik, terus berkarir di mana begitu? Betul. Jadi, kalau berkarir di PNS, ya, jadi ada jenjangnya. Pertama Muhammadiyah, itu adalah jabatan fungsional. Jadi sekarang PNS itu semua diarahkan dalam jabatan fungsional, lebih-lebih untuk kesehatan, ada prioritas di situ untuk kesehatan. Nah, kalau berkarir di swasta mengikuti aturan rumah sakit, karena di situ ada peraturan untuk rumah sakit tersendiri, misalnya untuk jenjangnya apa 1, 2, 3, 4 atau sebagainya. Itu akan mengikuti pola aturan rumah sakit. Kalau mau berkarir di rumah sakit luar negeri, ya, ada sendiri nanti aturannya. Mungkin tidak mengikuti aturan di Indonesia, tapi mungkin dia ada standarisasi khusus tentang pendidikan dan pengalaman dan sebagainya. Dan beberapa teman yang bekerja di Singapura tadi, saya cerita tadi, yang saya tahu itu sudah melalui seleksi, dia harus bersaing dengan medical fisik dari New Zealand. Dia harus, dan itu dibuka untuk umum seleksinya. Nanti ada tes dan sebagainya. Saya kira itu. Terima kasih banyak Pak Bambang. Baik, karena waktu sudah habis untuk sesi diskusi, maka sesi diskusi dan pemaparan narasumber dengan ini saya akhiri. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak MC, Mbak Helena ya. Silakan Mbak Helena. Baik, terima kasih Pak Haikal sebagai moderator yang telah memandu materi serta tanya jawab tadi. Sebelum acara ini ditutup, marilah kita foto bersama terlebih dahulu. Kepada para peserta yang belum on-cam, dipersilakan untuk on-cam. Dan kepada panitia yang bertugas,